Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengambil tema UMKM Minyak Kayu Putih. Pertama-tama perkenalkan, saya Lina Windiawati dan rekan saya Nurdiah Ramawati dan Zulkarnin. Sejarah UMKM. UMKM Minyak Kayu Putih ini milik Bapak Lie yang dimulai tahun 2010 yang terletak di Desa Waitina, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi komoditas utama di Maluku, yaitu pohon minyak kayu putih, daun minyak kayu putih sendiri diproses menjadi minyak kayu putih yang merupakan oleh-oleh khas Maluku. Minyak kayu putih juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh, yaitu untuk meringankan sakit kepala, hidung tersumbat, mengobati luka kecil karena memiliki antiseptik yang cukup baik, dan juga menyembuhkan dari gigitan serangga dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Identifikasi UMKM. Yang pertama, identifikasi proses bisnis utama dan selanjutnya identifikasi proses bisnis pendukung. Prodi proses bisnis utama ini UMKM Minyak Kayu Putih yaitu packaging house menerima minyak kayu putih, kemudian melakukan pengemasan. Setelah minyak kayu putih dikemas dalam packaging house akan mengirim produk minyak kayu putih ke pembeli, kemudian menerima pembayaran. Pada proses bisnis pendukung, yaitu petani mengambil daun minyak kayu putih, kemudian mengirim minyak kayu putih tersebut ke produsen. Setelah itu produsen akan melakukan penyulingan. Setelah itu produk akan disuling dan dikirim ke packaging house. Nah, pada proses bisnis di UMKM ini, yang pertama petani memanen daun minyak kayu putih, kemudian daun minyak kayu putih tersebut akan dikirim ke produsen. Yang kedua, ada produsen yang menerima daun minyak kayu putih, kemudian melakukan penyulingan daun minyak kayu putih, lalu produsen akan mengirim minyak kayu putih ke packaging house. Yang ketiga yaitu proses bisnis di packaging house dimulai dari menerima minyak kayu putih kemudian melakukan pengemasan. Setelah pengemasan produk akan dikirim ke pembeli, kemudian menerima pembayaran. Proses selanjutnya yaitu proses perekrutan karyawan. Proses ini dilaksanakan jika membutuhkan karyawan dengan mengumpulkan spesifikasi, kemudian melakukan perekrutan karyawan dengan melakukan seleksi, kemudian memberikan pengarahan kepada pegawai. Selanjutnya, proses promotion. Dimulai dari sales yang mendekat ke pelanggan, kemudian menjual barangnya ke pelanggan. Selanjutnya, meyakinkan pelanggan akan memberi produk, lalu yang terakhir mengakomodasi kebutuhan dari pelanggan. Selanjutnya, identifikasi dari proses bisnis. Yang pertama yaitu melakukan pelabelan pada proses teridentifikasi kotak dalam kriteria strategic importance, health, and feasibility. Dalam ini kita mengambil proses bisnis menerima bahan baku minyak kayu putih yang memiliki kriteria sebagai strategis important. Terus yang kedua, identifikasi yang terjadi pada bisnis yang berjalan saat ini dan akibatnya. Pada proses bisnis ini kami mengambil proses bisnis penyulingan dengan permasalahan proses produksi yang terlalu cepat.
Terdapat permasalahan pada proses penyulingan yang terlalu cepat, misalnya dalam 450 kg daun yang seharusnya dimasak selama 14 jam, tetapi kadang daun sudah dimasak dalam waktu 12 sampai 13 jam. Ini mengakibatkan kerugian pada hasil produksi, yang seharusnya menghasilkan 4, kg minyak kayu putih menjadi 4 kg minyak kayu putih. Proses discovery, yaitu pencarian data dan informasi. Proses pencarian data dan informasi dilakukan dengan menemui pemiliknya secara langsung dan mulai melakukan wawancara dengan pemiliknya. Lalu datang ke tempat produksi untuk melihat proses pembuatan produk tersebut. Nah, dari wawancara tersebut dapat kami simpulkan bahwa Bapak Lia mendirikan UMKM ini untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Pulau Maluku sehingga bisa membantu masyarakat dan sehingga dapat membantu masyarakat dalam mencari penghasilan. Proses analisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif, dan analisis yang cocok untuk studi kasus yang kelompok tangani. Pendekatan analisis kualitatif berhubungan dengan pemahaman kualitas bisnis model proses, dengan memunculkan potensi masalah dan penyebabnya, dan akhirnya memperbaiki model itu sendiri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu wawancara, observasi, dokumen, dan focus group discussion. Dalam penelitian ini, akan dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumen. Contoh masalah, tidak adanya regulasi barang masuk dan keluar di gudang. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis berdasarkan data secara akurat. Metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Metode digunakan untuk memprediksi tren, menentukan alokasi sumber daya alam, mengelola proyek, dan mengevaluasi investasi. Beberapa metode analisis kuantitatif antara lain analisis regresi, pemrograman linier, dan penggalian data. Analisis yang cocok untuk studi kasus yang kami tangani yaitu analisis kualitatif. Pada kasus proses bisnis pada UMKM ini, terdapat jarak antara tempat penyulingan dengan packaging house yang cukup jauh, sehingga ada waktu cukup lama dalam transportasi pada saat pengiriman bahan baku. Metode 7EF merupakan framework pada BPM. Maka dari 7EF framework pada BPM ini diharapkan dapat merancangkan suatu sistem proses yang inovatif dan memiliki strategi organisasi yang lebih efisien dan efektif, sehingga memberikan solusi yang tepat bagi organisasi, dan dapat digunakan untuk mengatur proyek di masa depan, dengan memperhatikan pentingnya hal mengenai kepemimpinan, manajemen, proyek BPM, dan manajemen perubahan manusia. Kerangka kerja BPM bergantung pada 4 komponen penting, yaitu proses, orang, teknologi, dan manajemen proyek. Jika salah satu dari ini tidak ada, proyek BPM memungkinkan besar akan berantakan. Selain itu, proyek bergantung pada sejumlah besar teknik dasar, seperti kepemimpinan, manajemen risiko, penetapan biaya, berdasarkan aktivitas dan strategi bisnis. Beberapa orang atau kelompok orang harus bekerja sama untuk menyediakan berbagai pendekatan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan agar berhasil.
proyek BPM akan mengalami resiko yang cukup besar kecuali jika memiliki pendekatan implementasi yang konsisten. Pendekatan seperti itu dalam kerangka proyek 7EF yang dinamai berdasarkan 4 kelompok fasenya, yaitu Foundation, Finding and Solution, Fulfillment, dan Future, dan 3 Essential. Sebuah organisasi dapat digambarkan sebagai proses sentris. Jika organisasi tersebut berpusat nilai proses untuk pemenuhan strategi, memahami dan berfokus pada prosesnya, serta mengukur dan menghargai hasil proses. Sementara organisasi non-proses sentris mendukung inisiatif BPM tetapi mempertahankan struktur utamanya, manajemen, dan sistem penghargaan terkait dengan departemen fungsional. Next. Redesign heuristik digunakan untuk menentukan proses perbaikan pada proses yang ada. Redesign heuristik berkaitan dengan informasi yang sedang diproses dalam proses bisnis. Ini mencakup control edition, yakni memeriksa kelengkapan, memeriksa bahan yang masuk dan keluar sebelum dikirim ke pelanggan, dan juga memberikan pengontrolan pada proses bisnis untuk meningkatkan kualitas. Terdapat 3 tahapan proses desain menggunakan metode heuristik. Yang pertama, initiate atau memulai, yang tujuannya untuk menciptakan pemahaman tentang situasi saat ini. Menggunakan BPM untuk membuat model. Menetapkan tujuan kinerja untuk proyek desain ulang. Untuk setiap tujuan kinerja yang ditetapkan, tim redesign menerapkan heuristik yang mungkin relevan untuk membantu mencapai peningkatan kinerja yang diinginkan dari proses yang sedang dipertimbangkan. Yang kedua, desain atau rancangan. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan perbaikan potensial menggunakan heuristik desain ulang. Selain itu, juga untuk menghasilkan satu set skenario yang masing-masing menggambarkan heuristik yang diterapkan dalam skenario. Yang ketiga, evaluate atau evaluasi. Tujuannya untuk mengevaluasi berbagai skenario desain ulang yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya. Gunakan kombinasi teknik kualitatif dan kuantitatif. Kemudian mulai memutuskan langkah mana yang akan diambil, menerapkan skenario atau menyesuaikan dengan sasaran kerja, atau memutuskan untuk kembali ke langkah desain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zulkarnain. Kemudian proses redesign dengan metode business process reengineering. Secara umum, business process merupakan redesign terhadap proses bisnis dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja proses, yakni dalam aspek penting seperti kualitas, pengeluaran, biaya layanan, dan kecepatan. Dalam melakukan analisis terlebih dahulu terhadap proses yang sedang atau telah berlangsung di dalam perusahaan. Bisnis proses reengineering bertujuan untuk mengurangi biaya perusahaan dan redundansi proses dalam skala yang besar. Kemudian metode proses berbasis desain. Proses based design adalah pendekatan untuk perbaikan proses sebagai ganti dari analisis dari proses yang telah ada, yang berfokus pada spesifikasi produk atau pelayanan proses akhir. Terdapat langkah-langkah analisis proses desain, yaitu define, yaitu menentukan tujuan. Kemudian analisis mengurai spesifikasi produk menjadi elemen data yang mengidentifikasikan aturan bisnis. Kemudian evaluate, itu melakukan analisis kesenjangan membandingkan pengukuran proses yang ada dan desain ulang. Dan implement, menetapkan urgensi untuk perubahan, mengolah resistensi, melatih staf, dan menerapkan proses redesign.
Kemudian yang terakhir, kontrol, itu membuat dashboard untuk mengelola proses desain. Kemudian metode yang cocok untuk tadi, kami menggunakan metode process re-engineering karena proses bisnis saat ini sangat tidak efisien dalam pelaksanaan dan pemulihan kode yang masih menggunakan cara yang konvensional, dan meredesain proses pemesanan dan kemudian yang bisa mengisikan online berbasis untuk mempercepat proses pemesanan dan pembelian produk. Dan terakhir, identifikasi proses yang dapat diotomasikan, yaitu pada proses bisnis, pada pencatatan bahan baku yang masuk dengan proses otomatis, men-scan barcode pada bahan baku, dan memberikan barcode pada bahan baku, kemudian di-scan pada packaging house pada saat penerima bahan baku. Dengan cara ini, yang sebelumnya menggunakan pencatatan manual akan diganti dengan proses catatan otomatis ini. Sekian yang bisa kami paparkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.